ada ini penelitian baru yang sudah dilakukan, ternyata perselingkuhan ada yang mampu berjalan 4 hingga 10 tahun. Perselingkuhan ini ada yang mampu bertahan seperti itu. Walaupun mungkin Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mencari tahu sebetulnya kenapa sih istri selingkuh. Nah, ini di sini ternyata ada beberapa alasan yang cukup mengejutkan seandainya memang pada akhirnya seorang suami ini tahu. Jadi apa saja sih yang membuat si suami ini akhirnya terperanjat setelah mendengar alasan-alasan dari seorang istri atau wanita, ya. Ini kita akan bahas alasan apa saja sih yang membuat kita seakan menjadi geleng kepala ketika mendengar itu, ya. Karena ini rangkuman dari berbagai peristiwa dan dari berbagai perjalanan dari dekade ke dekade, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Mendasar ke beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata 40% ya, ini wanita selingkuh takut diceraikan suami. Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu dari 4 sampai perjalanan dekade kelima yang sedang berjalan ini. Jadi 40% berasal dari penelitian, ternyata wanita ketika selingkuh ini 100% di sini penelitian ya takut diceraikan suaminya. Nah, ini kan tentunya perselingkuhan memang bukan hal yang nyaman ya, tapi kenapa dilakukan? Nah, inilah yang harus kita pecahkan permasalahannya, ya. Apakah selama ini memang suami banyak berbuat kesalahan terhadap istri, atau memang adanya rasa syukur yang kurang dirasakan oleh seorang istri? Ini yang perlu dipecahkan sama-sama sebetulnya, ya. Jadi bangun komunikasi yang baik sehingga setiap permasalahan ini tahu sama tahu dan segera ditemukan titik penyelesaiannya. Jadi sekali lagi 40% dari 4 dekade atau 5 dekade yang sedang berjalan ini, 40% wanita selingkuh takut diceraikan suaminya. Ya, ini. Lalu yang kedua adalah ya, ada ini penelitian baru yang sudah dilakukan, ternyata perselingkuhan ada yang mampu berjalan 4 hingga 10 tahun. Perselingkuhan ini ada yang mampu bertahan seperti itu. Walaupun mungkin prosentase ini tidak banyak, ya. Tapi tentunya ini ada. Ya, prosentasenya ini saya yakin tidak tinggi, tapi ternyata ada yang mampu bertahan 4 hingga 10 tahun seseorang ini menjalani perselingkuhan. Nah, tentunya perselingkuhan yang dijalani ini memang bukan perselingkuhan biasa. Artinya memang di antara keduanya sudah sangat-sangat memahami masing-masing pihak, latar belakang dari pihak masing-masing, ya. Ini. Jadi suami juga memahami, jadi si istri yang selingkuh ini juga memahami, mungkin dia sudah berupaya untuk melakukan hal yang bersifat jujur sejujurnya terhadap pasangan selingkuh, bahwa memang keduanya memang sudah saling memiliki pasangan, namun keduanya memang ingin tetap bisa jadi bertahan selingkuh dan juga tetap ingin rumah tangganya terlihat harmonis ini. Nah, ini ada perselingkuhan yang model seperti ini. Inilah contoh perselingkuhan yang memang mampu bertahan lebih dari 4 hingga 10 tahun perjalanan selingkuhnya. Ini kan satu alasan atau temuan yang memang sangat mengejutkan, ya. Karena temuan sebelumnya saya hanya menemukan nggak sampai sejauh itu, ya. Ini tentunya memang kami rangkum dari berbagai sumber yang ada, ya. Lalu kemudian di sini ada 4 faktor yang harus diketahui. Apa saja sih faktor-faktor yang harus diketahui oleh para suami khususnya, ya. Ini penting, ya. Yang pertama, memang bisa jadi seseorang ini mengalami kelainan seksual, walaupun jumlahnya ini juga nggak banyak, sehingga seseorang ini bisa jadi berselingkuh dalam
jangka waktu yang cukup lama, walaupun mungkin bisa jadi berganti-ganti pasangan atau berganti-ganti pria, seseorang ini akan terus mencari ya kepuasan ya. Jadi mungkin barang siapa yang mampu memuaskan, itulah yang bisa bertahan lama, karena di sini kembali lagi faktornya hanya kepuasan, karena salah satu di antaranya mengalami kelainan seksualitas. Ini adalah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah bisa jadi seseorang ini memang bukan cinta yang sesungguhnya. Artinya ia tidak menemukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang timbul ini beratas dasar dari situasional. Bisa jadi memang karena hal ini atau pernikahan terjadi bisa jadi karena, mohon maaf ya, hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi sebelum waktunya. Misalnya mohon maaf, hamil misalnya, sehingga dengan terpaksa untuk bisa jadi menutupi aibnya, seseorang ini akhirnya terjadilah sebuah pernikahan. Ini adalah alasan yang harus salah satu faktor yang harus diketahui ya. Lalu yang ketiga adalah adanya pernikahan dini, karena biasanya pernikahan dini ini kan bisa jadi keduanya memang belum mencapai titik kedewasaan yang seharusnya. Jadi belum bisa memaknai apa itu sebuah pernikahan dan apa konsekuensinya. Ini penting sebetulnya diketahui oleh masing-masing pihak, bahwa pernikahan itu bukan hanya seseorang ini terikat oleh tali perkawinan, bukan. Namun ada konsekuensi lain yang memang seharusnya dijalani sama-sama. Jadi di sini butuh kedewasaan yang betul-betul dipraktekkan. Ya, jadi bukan kedewasaan dalam cerita, tapi kedewasaan secara nyata. Lalu kemudian yang keempat itu adalah adanya keterlibatan orang tua. Ya, entah itu orang tua suami, entah itu orang tua istri. Ya, bisa jadi karena memang bisa jadi awal pernikahannya seseorang ini tidak direstui, sehingga setiap ada masalah itu akan selalu diungkit oleh orang tua. Ya, bisa jadi ia terus mulai membandingkan calon-calon pasangan sebelumnya ya, karena semua orang ketika bicara itu yang dibayangkan adalah kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia ya. Padahal kebahagiaan itu tidak semudah diraih tanpa sebuah perjuangan ya. Ini jadi di sini saya sarankan orang tua sah-sah saja ikut terlibat dalam permasalahan anak-anaknya ketika sudah berumah tangga. Namun keterlibatan di sini yang diharapkan adalah mampu menyatukan kembali hubungan antara anak dan menantu. Ya, jadi boleh terlibat, tapi memberikan saran, memberikan sedikit banyak support ya, agar ketika terjadi permasalahan ini cepat terselesaikan. Nah, sehingga ketika terjadi kerenggangan cepat bisa dipulihkan. Ini boleh terlibat, tapi jangan memberikan sebuah provokasi agar nanti tercipta hubungannya semakin renggang. Itu tidak boleh. Nah, ini juga menjadi bagian-bagian pada akhirnya karena mungkin kesal ya, bisa jadi dua-duanya berselingkuh karena merasa kehidupannya tidak lagi nyaman. Jadi ini kan alasan-alasan yang memang jarang dikoreksi, tapi memang ada ya. Nah sahabat, itulah beberapa alasan yang cukup mengejutkan karena semakin kesini banyak ternyata temuan-temuan yang di luar dugaan ya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.